Kamu tahu nggak, banyak orang yang nggak sadar kalau mereka terinfeksi HIV. Berdasarkan informasi yang aku dapat dari Kementerian Kesehatan tahun 2023, ada sekitar 100.000 orang yang nggak sadar kalau mereka itu sebenarnya terinfeksi HIV. Dan ternyata, kasus HIV di Indonesia ini lagi melonjak banget nih. Dan penyakit ini didominasi oleh ibu rumah tangga dan anak-anak. Waduh, kok bisa sih? Ya, ini sebenarnya untuk TB dan HIV sendiri memang penyakit yang cukup lama menjadi endemi di Indonesia dan sudah bertahun-tahun gitu ya, sehingga kami ingin betul memastikan Kementerian Kesehatan ini punya strategi agar bisa mempercepat penurunan insidensi dari TB maupun juga HIV. HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Orang yang terinfeksi virus ini bisa nularin virusnya ke orang lain. Penularan itu bisa dari cairan darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta air susu ibu. Nah, kira-kira gimana sih ciri-ciri orang terinfeksi HIV? Ciri-ciri awal penyakit HIV yaitu sakit kepala, demam, badan mudah lelah, tidak nafsu makan, ruam, nyeri otot, dan diare. Nah, gejala awal itu bisa berkembang dalam 2 hingga 4 minggu setelah penderita tertular penyakit ini. Infeksi HIV ini ada 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap kedua, dan AIDS. AIDS itu kondisi di mana HIV udah di tahap terakhir. Jadi, kalau nggak diobatin dari tahap awal, bisa menggerogoti sistem daya tahan tubuh loh. Dampaknya bisa mengembangkan kanker dan terkena infeksi kuman seperti virus, bakteri, dan jamur. Kalau kamu udah merasakan gejala awal ini, sebaiknya langsung lakukan tes HIV ya. Karena pada tahun 2023 ini, kasus HIV lagi mengalami peningkatan banget nih. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, ada sekitar 526.841 orang dengan HIV. Dari data itu, baru sekitar 429.251 orang yang sadar kalau mereka terinfeksi. Yang berarti masih ada sekitar 100.000 orang yang nggak sadar kalau mereka sebenarnya terinfeksi HIV. Kenapa ya? Kok mereka bisa nggak sadar kalau mereka itu terinfeksi HIV? Dari 100.000 orang yang nggak sadar bisa jadi karena mereka nggak merasakan gejala awal itu sendiri. Karena masa inkubasi HIV itu muncul setelah 5 hingga 10 tahun atau bahkan lebih sesuai dengan imun yang dimiliki oleh pengidap. Nah, dari waktu selama itu mungkin mereka nggak curiga kalau mereka itu sebenarnya terinfeksi HIV. Tapi tetap aja mereka bakal bisa nularin virusnya ke orang lain. Hal itulah yang jadi ancaman terbesar penyebaran HIV yang tak terkendali di masyarakat. Berdasarkan pernyataan dari juru bicara Kemenkes, Dr. Muhammad Syahril, pada tahun 2023 ini kasus HIV didominasi oleh ibu rumah tangga. Jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi mencapai 35%. Penularan HIV suami ke istri menyumbang sebesar 30% dan menambah kasus baru HIV pada ibu rumah tangga sebesar 5.100 setiap tahunnya. Menurut Dr. Muhammad Syahril, penyebab tingginya penularan HIV pada ibu rumah tangga karena rendahnya pengetahuan, pencegahan, dan dampak dari HIV, serta memiliki pasangan dengan perilaku seks berisiko. Terus, kalau ibunya udah terinfeksi, gimana nasib anaknya ya? Ketularan juga nggak sih? Pastinya ibu yang terinfeksi HIV itu bisa beresiko tinggi menularkan virusnya ke anaknya. Penularan itu bisa dari sejak dalam kandungan, proses melahirkan, atau bahkan saat menyusui. Dampaknya, bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV akan lahir dengan virus HIV dan akan menyandang status positif HIV sepanjang hidupnya. Saat ini, kasus HIV pada anak usia 1 hingga 14 tahun mencapai 14.150 kasus. Angka tersebut nambah sekitar 700 sampai 1.000 anak dengan HIV setiap tahunnya. Kalau udah terinfeksi gini, apa sih pengobatan untuk ibu dan anaknya? Bagi ibu yang terdeteksi 100% harus dapat penanganan yang cukup. Penanganan itu dengan pengobatan ARV. ARV itu apa sih? ARV atau antiretroviral adalah obat yang menangani infeksi HIV. Tujuan dari pengobatan ARV ini adalah untuk mengurangi penularan HIV di masyarakat, menurunkan angka kesakitan dan kematian, memperbaiki kualitas hidup orang dengan HIV, memelihara kekebalan tubuh, dan menurunkan jumlah virus di dalam darah sampai tidak terdeteksi lagi. Lalu, apa sih upaya pemerintah dari peningkatnya kasus HIV ini? Kalau dari Kementerian Kesehatan sih berkomitmen mengakhiri endemi HIV ini di tahun 2030 dengan melakukan upaya membuat strategi Triple 95, yaitu melakukan promosi kesehatan,
penemuan kasus berupa screening, testing, dan tracing, dan tata laksana kasus. Upaya tersebut dilakukan untuk semua jenjang umur sehingga memastikan setiap orang mendapatkan pelayanan pencegahan dan pengobatan sesuai kebutuhannya. Nah, selain upaya dari pemerintah, kita juga sebagai masyarakat harus antisipasi terhadap pencegahan HIV ini. Caranya gimana ya? Yang pertama, hindari penggunaan alat pribadi dengan orang lain. Contohnya seperti sikat gigi dan alat cukur sebaiknya jangan dipakai secara bersamaan. Karena bisa terinfeksi akibat kontak langsung cairan tubuh orang lain yang kita nggak tahu riwayat penyakitnya. Yang kedua, hindari penggunaan jarum suntik bersama. Karena jarum suntik yang udah digunakan orang lain menyisakan darah. Jadi kalau jarum suntik itu udah digunakan oleh orang yang terinfeksi HIV, bakal beresiko menularkan juga. Yang ketiga, gunakan obat ARV. Untuk ibu yang terinfeksi HIV, untuk mencegah penularan dari ibu ke bayi, sebaiknya rutin mengkonsumsi ARV. Apabila ibu hamil mengidap HIV, sebaiknya konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Selanjutnya yaitu rutin melakukan screening HIV. Dengan rutin screening bisa mencegah penularan HIV. Screening HIV ini juga membantu mendeteksi infeksi sedini mungkin. Screening HIV dianjurkan setidaknya 6 bulan sekali untuk yang sering aktif secara seksual. Dan yang terakhir, cari informasi atau mengikuti sosialisasi tentang pencegahan HIV. Sosialisasi pencegahan HIV penting agar menjauhi diri dari perilaku yang bisa menyebabkan tertular dari HIV. Nah, dengan melakukan pencegahan di atas bisa menjauhkan kita dari penyebaran penularan HIV. Jadi gimana guys? Dari meningkatnya kasus HIV ini, semoga kita lebih aware ya. Tapi ingat ya, HIV ini nggak menular melalui udara, bersalaman, dan berenang. Jadi kamu nggak perlu khawatir dan mendiskriminasi orang yang terinfeksi HIV. Dan ingat, lindungi masa depan anak dengan setia pada pasangan dan hindari seks berisiko. Yuk, bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.